Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengakhiri sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2021. Setiap tahun kita ketika berada pada posisi seperti ini berada pada sebuah dilema. Pertama dilema sosial, yang kedua dilema tauhid. Saya katakan dilema sosial karena kita bergaul dengan banyak orang yang berbeda dengan kita, mungkin berbeda suku, berbeda status, tapi yang paling menjadikan dilema itu adalah kita bergaul dengan teman-teman yang sehari-hari kita berkumpul, mungkin berkantor, bekerja, tapi kita berbeda keyakinan. Padahal kalau kita mau melihat pertemanan kita selama di kantor dengan mereka yang berbeda keyakinan, tidak akan ada terjadi dilema sosial di akhir-akhir ini. Tapi karena ditarik ke sana, ditarik kemari, timbullah dilema sosial. Satu di antaranya begini contohnya, saya kan berkawan dengan dia, kalau tak diucapkan bagaimana? Nah, memangnya kalau nggak diucapkan kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi kan nggak enak juga. Dulu waktu kami kan diucapkannya, jadi payah juga. Ini dilema sosial. Nah, kalau sekedar sampai pada dilema itu tidak persoalan, tapi sampailah dia pada sebuah dilema tauhid, dilema akidah. Maka muncullah tausiah, pendapat-pendapat, wah itu tidak boleh, ini boleh, itu begana begini. Nah, yang paling asiknya lagi adalah sesama kita yang satu akidah berbeda pendapat tentang itu. Ada mengatakan tak apa-apa itu kan hanya ucapan saja. Memakai itu pun tak apa-apa, itu kan simbol. Simbol itu kan biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini membahas sekitar itu saja, yang ringan-ringan. Ringan tapi berat. Ya, di mana ringannya? Ya karena ini sudah berulang-ulang. Di mana beratnya? Karena kita memberatkan diri kepada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sengaja mengambil ayat di awal ini sebagai topik umum kajian kita. Wal 'asri, ini ayat yang sudah hafal kita. Banyak orang yang suka dengan ayat ini. Banyak. Demi masa, demi waktu. Jadi memang kalau kita buka Al-Quranul Karim nanti pada subuh keberapa itu ada kajian Al-Quran. Di Al-Quran itu memang banyak Allah menggunakan waktu atau keadaan atau situasi sebagai alat sumpahnya. Kalau boleh begitu saya bilang, ada demi wadduha wal fajr wal lail, demi fajar, demi malam. Allah sengaja membuat itu supaya kita bisa mewanti-wanti diri. Nah, tapi yang paling besar daripada wadduha wal lail wa idzan itu adalah wal 'asri, demi masa. Artinya kita harus selalu melihat masa. Nah, kadang-kadang kan kita tidak bisa menempatkan diri pada masa yang semestinya. Saya ambil contoh mahasiswa saya. Kadang-kadang saya merepet juga di lokal itu. Pas saya ngasih kuliah, ini anak kadang-kadang tidak di S1, di pasca juga begitu. Pas saya ngasih kuliah, dia main HP. Saya bilang, ini masanya kuliah, nanti main HP. Nah, begitu pas istirahat, dia tak main HP, dia bahas kuliah tadi. Kita balik-balik itu kan. Maka diskusi dia, di kantin dia diskusi.
tadi macam mana ya begini, begini. Nah, waktu seharusnya duduk santai ngobrol, dia minum kopi di kantin itu, dia tidak ada cerita apa-apa. Ya kalau main HP lah di situ. Tapi karena dia tidak pandai memaknai masa, waktu kuliah dia main HP, waktu ngobrol di kedai kopi dia bicara materi kuliah. Akhirnya tidak pas. Nah, sesuatu yang dibicarakan tidak pada tempat dan pada masanya itu ngawur. Nah, mengaji itu memang pas tempatnya di masjid atau di musholla, kajian agama. Tapi kalau sudah kajian agama itu ditarik di tempat-tempat yang lain, contohnya ada orang menyampaikan di pinggir pantai, dia duduk dekat orang tak pakai baju, akan nggak apa-apa ini nggak pakai baju katanya. Jadi sesuatu yang tidak cocok pada masanya itu menjadi rusak. Nah, Allah membuat itu supaya kita bisa selamat. Karena saya pahamkan wal asri innal insana lafi khusr itu kalau tidak kita gunakan waktu dengan sebaiknya kita tidak selamat. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu kapan memenuhi panggilan Allah, itu tidak bisa lagi kita selamat. Artinya saat Allahu Akbar kita masih di luar main-main. Jadi adanya wal asri itu membuat kita bisa disiplin, bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya, dan bisa menempatkan keadaan pada waktu yang tertentu itu dengan keadaan yang pas pula. Nah, kita ambil contoh wal asri, demi masa. Alhamdulillah masa-masa sekarang ini berita Covid sudah habis, kalaupun ada sedikit-sedikit. Orang sudah bisa pulang kampung, kafe udah rame, jalanan macet. Dulu masa kita tak boleh, iya kan? Nah, jadi ada waktunya rupanya. Ada waktunya dulu tak boleh kemana-mana, daripada pulang kampung kamu bawa penyakit di Medan aja katanya gitu kan, atau di tempatnya. Sekarang udah boleh. Nggak tahu kita kemana perginya. Itu waktu. Jadi seiring dengan jalannya waktu. Nah, maka yang paling pertama Bapak Ibu yang mau kita simak di akhir tahun 2021 ini adalah bagaimana kita melihat waktu. Ini pun nanti kajian ini kalau di YouTube ini menjadi tanggapan orang. Oh, kok ada pula kajian menyambut tahun baru katanya begitu. Saya di khutbah bulan 12 ini di mana masjid saya bilang tidak ada beda antara tanggal 1 Januari dengan tanggal 1 Februari dengan 1 Maret. Tak ada bedanya itu. PNS paling suka dengan tanggal 1 karena gajian. Pegawai paling suka tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3. Tapi kalau PNS tanggal 1. Jadi tidak ada bedanya 1 Januari, 1 Februari, Maret, April, Mei, Juni, tak ada bedanya. Jadi kenapa ini kok dihebohkan selalu? Karena ujungnya ada pergantian tahun itu saja. Kalau Februari sudah lewat pergantiannya. Nah, di saat pergantian itulah kita perlu melihat keadaan, situasi. Nah, ada orang yang pada masa pergantian itu dia menjadi seperti yang saya bilang tadi, pakai simbol-simbol. Lah ini kan simbol aja, ini tak apa-apa ini, biasa-biasa aja ini. Bapak, di Bumi Asri ini banyak bangunan. Karena banyak rumah. Begitu kita masuk ada ruko, ada rumah, ada dulu kolam renang yang sekarang tak lagi dipakai. Tapi kalau ada orang mau sholat ke Bumi Asri ini, umpamanya ada orang di jalan naik mobil, terdengar suara azan atau ya ini udah masuk waktu ini. Di situ ada tempat sholat. Di mana Bumi Asri? Boleh masuk, boleh. Maka yang dicari orang bangunan yang seperti ini. Bukan dia masuk ke setiap bangunan, dia tak masuk ke ruko, dia tak masuk ke kafe, dia tak masuk ke rumah. Dia masuk ke bangunan seperti ini. Kenapa? Di sini ada simbol-simbol keislaman. Jadi simbol itu jangan dianggap main-main. Bapak pun barangkali akan merasa aneh dan mungkin akan memecat saya sebagai ustadz kalau saya kemari ceramah pakai topi pet, pakai baju kaos, celana jeans. Ya, apa ini ustadz nih?
sakit atau apa. Nah, kendati pun sekarang banyak ustadz yang viral itu dia tak lagi pakai atribut ustadz. Banyak. Karena apa? Mereka beranggapan nah itu kan simbol saja. Itulah sekarang yang sedang menjadi tugas berat kita kepada anak-anak kita, menerangkan bahwa simbol itu merujuk pada tempat. Kalau tak tahu kita simbol, kita akan berbahaya. Contoh, kita lewat di lampu merah, ada lampu hidup nyala warna merah, itu simbol. Artinya tidak boleh diterobos. Kalau diterobos, ada polantas di sana, kita kena prit, tanya itu, tanya ini. Pertanyaannya, kenapa Bapak langgar lampu merah? Kita bilang, kenapa rupanya kok langgar lampu merah? Itu kan hanya simbol. Loh, ini gawat juga ini pengendara mobil katanya. Artinya lampu merah itu bukan hanya untuk penyanti jalan, tapi itu simbol kalau lagi merah jangan jalan. Kuning bersiap-siap, hijau jalan. Nah, kalau ada orang pakai kain sarung, ada pakai koko, pakai peci, itu minimal orang bilang ustadz. Kalau umpamanya ada di tempat satu takziah orang kemalangan, yang lain semua pakai celana panjang, pakai baju batik, tahu-tahu ada satu orang anak muda masuk pakai kain sarung, baju koko putih, peci putih. Ini alamat disuruh baca doa ini. Anak tuh, oh jangan Pak, wah gawat aku dulu, nggak apa-apa, silakan aja. Kenapa kita suruh dia baca doa? Kita belum tahu siapa dia, karena simbol-simbol yang dia pakai melekat itu simbol-simbol orang alim. Jadi pertama, dari wal asri itu yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita memanage waktu. Baru yang kedua, simbol. Saya juga sering bilang wal asri ini disikapi oleh orang barat dengan the time is money, semua diukur dengan duit. Makanya sekarang ini ada orang bekerja per duit. Bekerja per jam. Pengacara itu ada yang per kasus dibayar, ada per jam. Guru sekarang itu dibayar per jam, per berdiri. 40 menit berapa begitu. Satu kali berdiri, istilahnya satu kali berdiri berapa? 40.000. Jadi guru ini tak paham. Supaya dia dapat banyak duit, dia berdiri sebentar, duduk sebentar, berdiri sebentar, duduk sebentar. Begitu gajian, loh saya kenapa kok cuma 40.000 dapat? Ibu kan satu minggu satu kali berdiri. Loh tidak, saya waktu ngajar itu entah berapa kali berdiri. Bukan berdirinya dihitung jamnya. Itu dari mana diadopsi? Dari barat. The time is money, ukurannya duit. Nah, kalau orang Arab tidak, al waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Pedang itu kalau pandai kita menggunakannya, kita bisa dilindungi oleh pedang yang di tangan kita. Paling tidak kalau kita bawa pedang di jalan, dua gendangnya, kalau tidak orang takut dengan kita, polisi nangkap kita. Ya kan? Sajam. Tapi kalau kita pergi ke hutan, kita selamat. Ada ranting-ranting yang bisa kita tebas dengan pisau, dengan parang, dengan pedang. Tapi kalau tidak pandai kita memegangnya, kita luka, atau kita serahkan pedang itu kepada anak-anak. Anak-anak dikasih mainan pisau oleh emaknya, yang gila bukan anaknya, emaknya itu. Nah, makanya sekarang ini banyak anak-anak rusak dikarenakan orang tuanya. Masa anak umur setahun dikasih HP? Alasan emaknya biar anak ini tenang, jangan mengganggu. Betul. Jangan mengganggu, bukan jangan mengganggu sholat, jangan mengganggu. Maknya main HP juga. Maknya main HP, ayahnya main HP, anaknya yang setahun main HP. Saya pernah tanya, Bu, nanti dia nggak buka porno? Mana tahu dia buka-buka itu katanya. Memang dia tidak tahu, cuman kalau digini-gini klik-klik tahu-tahu keluar itu bilang apa? Nah, jadi tidak pada tempatnya menghasilkan sesuatu itu rusak. Nah, kedua tadi simbol, jangan bermain-main dengan simbol. Hadis ini menjadi polemik yang saya bacakan nih tentang simbol.
Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi, siapa yang menyerupai seseorang, menyerupai sesuatu, menyerupai mereka, maka digolongkanlah dia kepada mereka. Makanya secara internal makna man tasabbaha biqaumin itu kita laki-laki dengan perempuan. Laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dilaknat oleh Rasul, oleh Allah, perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah ada pakaian kita. Tapi syukurlah, alhamdulillah, memang jarangnya kita memakai pakaian perempuan. Tak pernah kita pakai daster. Kalau ada bapak-bapak pakai daster ke ngopi, wah itu gawat. Tapi sekarang berapa banyak ibu-ibu, istri-istri orang tuh, bukan istri yang sini, keluar pakai baju kaos, pakai celana jeans. Bapak itu pun begitu. Bapak itu pakai kaos, pakai jeans, ibu itu pakai kaos, pakai jeans. Bedanya hanya di depan saja sedikit. Yang lain sama. Iya kan? Boleh itu, tak boleh. Jadi itu internal. Siapa yang menyerupai sesuatu, dia akan digolongkan ke situ. Kalau dia menyerupai ustaz, dia digolongkan sebagai ustaz. Nah, begitu kira-kira. Tapi secara eksternal, kalau kita menyerupai suatu kaum, kita digolongkan kepada kaum itu. Ada pejabat datang ke suatu daerah untuk meresmikan tahapan namanya proyek, maka penghargaan masyarakat situ kepada pejabat yang datang itu dipakaikan dia pakaian adat setempat. Supaya apa? Supaya dia merasa ada ruh sebagai orang tempatan itu. Dan orang situ pun senang. Oh, pejabat ini, Bapak Polan ini sukunya ini, tapi dia mau pakai pakaian kami. Nah, kalau pakaian itu sekedar untuk simbol budaya, tidak ada persoalan. Tapi ketika pakaian itu masuk pada simbol satu keyakinan, itu yang menjadi rusak. Tapi ini pun para kita yang orang Islam tidak sependapat semua ini. Nggak apa-apanya itu katanya. Maka saya teringat dulu dengan apa yang pernah disampaikan dan sudah tahu kita semua ini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu, agama Islam itu mahjubun, dilindungi, hijab, dilindungi muslim, orang Islam. Jadi itu ada dua kata itu, al-Islamu mahjubun, di tengah-tengahnya bil muslim. Jadi ada Islam, ada muslim. Jadi Islam itu ditutupi, dilindungi oleh orang Islam. Jadi kalau bahasa tidak enaknya, sesungguhnya kerusakan Islam itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Saya ambil contoh begini, Bapak. Kita kan masing-masing punya rumah tangga. Pastilah saya tidak tahu dan kita saling tidak mengetahui warna apa spray dan bed cover bapak-bapak. Pastilah kita tidak saling mengetahui bagaimana bersih dan kotornya dapur bapak-bapak. Pastilah kami tidak tahu bagaimana bentuk kursi bapak, kecuali sudah pernah bertamu. Tapi kami akan tahu warna apa bed cover bapak-bapak, bagaimana letak piring, bagaimana periuk, di mana joroknya. Kami akan tahu kalau orang di rumah itu menceritakan keluar. Manalah suami orang lain tahu tentang kesukaan bapak makan. Tapi istri bapak belanja ke pajak. Iya, apa kabar kak? Sehat, dah lama tak jumpa. Iya, kakakku tengok belanja kok beda di ini apanya tempatnya, keranjang satu ini. Kenapa kok beda? Oh iya deh, ini untuk makan siang, ini untuk makan malam. Abang kau tak mau dia ikan yang sama, lauk yang sama antara siang dengan malam. Kalau yang siang abang kau goreng-gorengan, ini suka dia. Tapi kalau malam tak suka dia.
Dari manalah suami istri orang lain tahu bahwa bapak suka seperti itu? Dari celetehan istri istri itu bercerita di warung bukan bermaksud menjelekkan bapak, tapi dia ingin mengatakan begitulah hebatnya dia di rumah, makan pun 2 menunya, siang beda, malam beda, tapi orang akan tahu itu. Itu rahasia rumah tangga. Nah sekarang ini taunya orang tentang beberapa Islam itu di mana? Ya Islam itu sendiri. Mana contohnya? Persoalan yang tidak semestinya diungkit ke depan tinggi-tinggi, tapi kita buka. Saya juga Islam kok, saya begini kok katanya. Ya udah, kalau kau Islam sudah, kalau kau tak setuju itu diam saja. Jangan kau ganggu orang yang suka dengan itu. Kan begitu kan? Oh, ini mana pernah dari zaman Nabi nih? Mana pernah ada ini katanya. Saya kemarin itu ditanya orang, Ustadz saya tengok agak sering juga berceramah di peringatan 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari orang meninggal. Kenapa? Rupanya saya bilang itu bid'ah itu katanya. Kenapa bid'ah? Ya tak ada buat zaman Nabi. Tapi kan yang dibuat itu kan bagus. Mana ada bagusnya katanya. Ya kan kirim doa mana sampai katanya. Ini yang bertanya ini tahu apa tidak kan begitu. Saya bilang begini. Pak, saya bilang, waktu kita mensolatkan jenazah, apa yang kita baca setelah takbir? Ya dia bilang baca Fatihah Ustaz. Yang kedua sholawat. Rakaat ketiga saya bilang, kok laki-laki Allah maghfir lahu. Oke. Saya mau tanya Bapak, kalau kita baca rakaat takbir ketiga Allahumma maghfir lahu, artinya apa? Ya Allah ampuni dia. Itu doa apa tidak? Doa. Nah, kalau Bapak tak meyakini doa itu sampai, kenapa Bapak baca doa pas waktu orang meninggal? Oh itu beda Ustadz, itu doa doa sholat orang meninggal. Ini doa orang meninggal malam ketiga tidak sampai. Udah kalau gitu buat malam keempat, aku bilang tukar aja. Buat malam keempat, malam ke-8, payah kali Ustadz nih katanya. Bukan payah. Nah, kalau memang dia tidak setuju dengan itu ya udah tak apa-apa. Tapi tak usah dibilangkannya ini bid'ah itu ini, tak usah. Inilah salah satu sekarang yang sedang digembar-gemborkan oleh orang sehingga kita menjadi lemah. Maka kaitannya dengan wal asri ini perlu nanti kita penguatan. Penguatan apa? Kita harus menyikapi wal asri dan maraknya pernyataan Allah itu simbol. Itu harus kita sikapi dengan apa? Dengan yang Allah bilang di ayat berikutnya, illallazina amanu, kecuali orang yang beriman. Bapak-bapak pasti bilang ala Ustadz, kalau sudah cerita iman itu dari dulu. Betul. Ustadz manapun bercerita iman. Nabi Muhammad pun lahir dulu menyampaikan iman. Allah sendiri pun membuat ayat ya ayyuhallazina amanu iman. Jadi kalau gitu ini kan persoalan sepele. Mengucapkannya sepele, melaksanakannya berat. Kita ini beriman apa tidak? Tak tahu saya. Saya kadang-kadang berpikir Azhar Sitompul ini mengerjakan sesuatu karena iman atau karena apa? Berat juga ini Bapak kita ini. Saya mengerjakan ini, sholat subuh berjamaah, saya mengerjakan wirid yasin, saya ini, saya itu, apa-apa lagi banyak. Itu karena faktor iman kita atau karena apa? Atau karena lagi ngetren? Sekarang kan banyak ngetren. Sesuatu yang dikerjakan karena ngetren itu akan berakhir pada saat ngetrennya habis. Tapi sesuatu yang dikerjakan karena iman itu akan berjalan selama-lamanya. Mana contohnya? Ibu-ibu yang di luar, bukan yang di dalam sini, banyak dulu memakai jilbab bukan karena imannya, tapi karena lagi ngetren. Sampai sekarang mereka terus pakai jilbab katanya.
Tapi ketika ditengok pakaiannya itu tidak ada yang jilbab, tak ada yang islami. Dia naik sepeda, pakai tutup kepala, pakai baju dan baju olahraga naik sepeda, ketat semua. Yang membedakannya hanya jilbab. Itu tidak jilbab. Itu pembalut namanya. Pembalut badan. Kenapa dia pakai? Karena bukan imannya yang menyuruh dia pakai jilbab, tapi tren. Kalau imannya yang menyuruh, pasti dia selidiki jilbab itu apa ya, bagaimana ya, caranya apa ya, rukunnya apa ya, syaratnya apa, itu diikutinya. Nah, bagaimana kita bisa itu? Maka iman itu yang didorong dulu hati. Nah, bicara hati ini kan bicara yang sangat luar biasa. Kita masing-masing punya hati. Tapi hati kita ini berbolak-balik. Kadang suka, kadang benci, kadang rindu, kadang muak. Itulah dia hati. Nah, makanya hati itu perlu diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Kalau pisau ada batu asahannya. Kalau hati itu diasah dengan sholat. Ada ayat surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat itu mengatakan siapa yang melaksanakan sholat, dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ayat Al-Ankabut ayat 45. Tapi kenyataannya sholat juga yang lain macam-macam juga. Maka kalau orang yang menggunakan akal saja, dia bilang, kalau begitu tak betul firman Allah tuh. Allah bilang kalau yang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, si anu tuh sholat tapi kok korupsi juga. Nah, yang disalahkan sholatnya. Itulah kalau kita menengok kacamata luar. Kacamata dalamnya bukan. Kalau sudah Allah bilang begitu, pasti itu. Kalau sudah Allah bilang pasti, tidak boleh ada keraguan kita kepada satu butir pun daripada ayat Al-Quran. Apapun Quran bilang itu wajib. Itulah dia iman. Wajib kita yakini. Persoalan terbukti atau tidak kepada kita itu bukan salahnya Quran, itu salahnya kita. Saya ambil contoh. Rumus di mana saja, kalau ada kopi hitam, taruh susu agak banyak, namanya kopi susu. Taruh dia kalau sedikit, namanya sangar, bagi yang suka kopi tahu itu. Dan sudah rumus mengatakan, asalkan dicampur kopi dengan susu jadi manis. Asalkan dicampur air atau teh dengan gula pasti manis. Tapi begitu diaduk ibu tuh teh tuh atau kopi tadi dengan susu atau dengan gula, ada orang minum, kok nggak enak ini ya? Yang nggak enak itu mananya? Yang disalahkan kopi yang dicampur dengan susu tadi atau bagaimana? Bukan. Hukum kopi tetap pahit, hukum susu tetap manis. Kalau diaduk dia jadi enak. Kenapa tidak enak? Ibu tuh yang salah. Mungkin kebanyakan kopi, mungkin kebanyakan susu. Tidak cukup rukun dan syarat. Jadi untuk mengaduk kopi pun ada, tapi tidak boleh kita bilang rukun dan syarat. Nah, nanti kalau saya bilang begitu, ini masuk YouTube, mengamuk orang ustadz sedunia ini. Kapan pula ada fikih mengatakan? Tak ada. Kalau dalam sholat ada rukun dan syarat, untuk minum kopi pun ada ketentuan. Sedangkan untuk kopi dan teh ada ketentuan, apalagi untuk sholat. Itulah yang namanya orang mengerjakan dengan iman. Satu. Kenapa Allah bilang bahwa orang yang tak merugi itu adalah orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu tenang hatinya. Kita ini kan sekarang banyak mengumpul entah apa-apa, tapi karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Ini selalu berorientasi pada keinginan, ini pada kebutuhan. Apalagi ini paling kebutuhan ini ditentukannya. Kita tengok, wah ini enak kali ini.
Tapi begitu sampai kemari, muntah dia, Pak. Mohon maaf, saya kemarin tuh diajak kawan makan di salah satu restoran, tapi tidak di Medan. Judulnya All Can You Eat. Semua bisa kau makan. Waktunya 1 jam. Per orang 400.000. Kami bertiga. Ini makan apa? Aku bilang, Ustadz, ini semua yang ini, Ustadz rauni semua, bisa Ustadz makan. Mau pinta ini masukkan nanti sampai ikan dagingnya pun dibakar-bakar begitu. Dagingnya tipis betul. Oh, ini daging mahal ini katanya, 450.000. Ku bilang rugi lah nanti orang nih, ku bilang. Ya makanlah katanya. Akhirnya saya makan jus cuman 1 gelas, air putih 1 gelas. Jadi kalau di total harga yang saya makan itu paling mahal 100.000. Menunggu 1 jam itu dah. Tamu Ustaz udah. Tahan lagi, gue bilang. Yang membuat konsep restoran itu tahu dia bahwa orang pengen makan enak tapi perutnya tidak menam, maka dia buat all can you eat, semua bisa all you can eat, semua bisa kau makan. Dia tahu kalaupun dia bilang semua bisa kau makan, perut kita paling-paling berapa lah. Akhirnya tak pernah ada orang Turki. Asalkan masuk, sikit atau tak sikit dimakan, 4.000. Kenapa? Karena ini orientasinya mau. Mau baju baru, mobil baru, mau tanah baru, mau istri. Jangan sambung. Ya kan? Mau semua. Begitu ke bawah, membal. Tak butuh kita. Satu aja payah mendidiknya, apalagi 2, ya kan? Capek pikiran kita gara-gara itu. Kenapa dulu kau beli? Ada mobil baru, ganti, tukar, ganti. Begitu bayar STNK baru pening. Sesuatu yang mengikut ini ujungnya kemari pening. Tapi kalau perlukah saya mobil ini, nggak ada perlunya. Jadi orang beriman itu orientasinya bukan mau, tapi butuh. Butuhkah kita makan? Butuh. Seperti apa? Ya seperti keperluan perut kita. Supaya kebutuhan ini bagus, maka mulailah dengan bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Kalau keinginan, semua kita mau. Itulah hebatnya Allah membuat bahwa kalau orang yang tidak bisa memanage dengan waktu itu, dia rugi, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang tidak bisa memanage keadaannya dengan pergantian waktu, dia akan menjadi rugi. Orang yang tidak bisa memanage keadaannya dengan simbol-simbol yang berkembang, dia akan rugi. Nah, oleh karena Allah sudah menyatakan bahwa iman itu bisa mengcounter dan bisa memfilter, bisa membersihkan yang tadi-tadi itu, Allah tambah lagi wa amilus salihat. Karena iman ini tidak cukup dengan pernyataan, tapi harus ada perbuatan. Kita ini bapak paling marah kalau dibilang tak Islam. Wah, berkelahi pun mau kita ini. Kau ku tengok kelakuan kau ni macam, aduh, tak nampak sedikit Islam kau. Oh, ini perang. Tapi kalau dia mau sadar betul, dia tiap hari ke pak tertua, paling-paling ke kafe, begitu azan berkumandang dia tetap juga tak sholat. Kapan kita mau bilang dia Islam? Tapi dia marah kalau dibilang tidak Islam. Jadi ada, ini kemarin tuh ketika saya bilang begitu, ada jamaah bilang, Ustadz itu namanya Islam minimalis. Cuman Islam minimalis, rupanya dia tahu. Jamaah itu tahu, Ustadz mohon izin saya katanya. Saya pernah dengar cakap Ustadz, bukan Ustadz yang lain-lain katanya. Yang penting dalam hidup ini kita orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena siapa yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi Muhammad Rasulullah, itu pasti masuk surga. Kalaupun tidak sholat, tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji, bahkan kalaupun dia memperkosa. Saya bilang betul yang dibilang Ustadz itu, cuman tak disambungnya. Saya bilang itu bakar dulu di neraka. Oh begitu katanya. Iya, saya bilang.
Jadi Anda silakanlah Muslim minimalis. Saya bilang dia mengingat itu. Apakah dia potong keterangan Ustaz, tak tahu juga. Memang ada itu. Siapa yang mengucapkan kalimat tauhid itu saja, syahadatain, dia Islam. Islam itu pasti ke surga. Cuman kapan? Nanti setelah semuanya masuk dan kita dibakar dulu. Oh, begitu. Itulah dia. Itulah Bapak kadang-kadang mengaji singkat-singkat. Nah, oleh karena iman itu tidak bisa bersandar pada sebuah cakap saja, maka diperlukanlah perbuatan. Wa amilus solihat. Amal itu ada kata gandengnya solih. Jadi amal yang diinginkan Allah itu amal yang solih. Saya sering membuat contoh Bapak. Solih itu kan artinya baik atau cocok. Kapan kita sudah beramal solih? Kalau amal kita itu cocok sesuai dengan yang meminta beramal. Saya pernah juga dulu di sini mungkin mencontohkan, kalau kita punya ada anak kunci 3, tergantungkan biasa itu. Ada gembok, begitu dijolokkan kunci yang satu ini, cek 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 tak terbuka. Orang Arab membahasakannya itu begini, haza khairus solih, itu kunci itu tak cocok. Jadi kalau ada anak kunci dijolokkan ke gembok tak terbuka, tukar anak kuncinya, jangan gemboknya dirusak. Tukar anak kunci, yang kedua terbuka, haza solih. Jadi kalau yang cocok itu bukan gemboknya yang dirusak, tapi anak kuncinya. Jadi amal kita supaya Allah nilai solih, bukan ketentuan kriteria solih dari Allah tuh yang kita robah, tidak, tapi amal kita itu kita cocokkan ke sana. Bagaimana contohnya? Allah bilang perlu niat begini, perlu itu dah ada kriteria, ada kajian fikihnya. Itulah baru solih. Jadi kita kadang-kadang beramal tapi tidak solih. Usahakan sama Allah kita solih. Kadang-kadang antara suami dengan istri pun kadang-kadang banyak yang tidak solih. Istri tidak solih sama suami. Suami suka ikan asam, dia buatnya direbus. Iya kan? Suami suka gulai lemak, dia dibuatnya gulai asam. Sama-sama gulai. Apa tak marah laki? Kau katanya. Jadi solih itu cocoknya bukan kita, tapi yang di atas. Jadi wa amilus salih, salihat itu Allah yang mengukurnya. Bagaimana solih itu? Ada ketentuannya. Dari Al-Quran, ada hadis, ada fikih, itulah dia kriterianya. Baru watawasau bil haqq. Tadi kalau tak saling mengingatkan Bapak tak jadi nih. Saya sering bilang kepada di mana-mana kita harus bisa menjadi ustadz semuanya. Cuman kadang-kadang ustadz itu kan kalau sudah tampil ke depan khotib, padahal ini semuanya ustadz ini. Harus bisa jadi ustadz. Ustadz itu tugasnya apa? Menyampaikan, bukan merubah Bapak. Ustadz itu balighu anni walau ayah, sampaikan. Perkara orang berubah tak ada urusan itu. Ini apa hukumnya Ustadz? Haram. Mau diikutinya jadi, mau tidak, tak ada urusan. Ustadz ini bagaimana? Boleh? Boleh. Diikutinya jadi, tidak pun tak apa-apa. Tak ada urusan sama kita itu. Tidak pula, jangan gara-gara kita bilang, wah ini haram, lantas orang ikut semua. Tidak. Tak ada persoalan. Tugas kita menyampaikan. Mau dia ikut, syukur, tidak, tak usah. Kita pun sama anak, boleh memaksa anak itu ketika dia belum balik. Anak itu masih umur 7 tahun, 8 tahun, mungkin belum balik. Siramkan ke muka dia air kalau subuh. Bangun. Paksa dia. Karena dia masih dalam bimbingan kita. Ketika sudah balik, nah sholat ya sayang, udah silakan aja. Bilang sama dia, nak kau sudah balik. Kalau kau melanggar dosa, kau yang berdosa. Kalau kau melanggar perbuatan, kau berdosa. Tak harus kita lagi itu. Dengan bini juga begitu Pak. Kasih tahu, jangan keluar rumah pakai buka aurat. Sekali dia dengar, 2 kali tidak, hantam kau situ. Suka hati kau bilang. Kalau payah-payah kali cari jilbab lain maksudnya. Iya kan? Tak ada payah-payah kali kita itu.
Dari mana Ustaz berpendapat begitu? Dari peristiwa Nabi kepada pakciknya mau meninggal. Pakciknya bilang, ya Ammi, bacalah dibisikkan Nabi, la ilaha illallah, sampai akhir hayat, akhir kalam tak ada mengucap itu. Yang namanya Nabi sudah berdakwah kemana-mana, banyak orang ikut, masa pakcik sendiri tidak? Maka dia wajarlah menangis. Allah bilang, Muhammad, tugas kau menyampaikan. Jadi sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia itu pun hanya menyampaikan saja, apalagi si Tompul dia kan udah sampaikan. Nah, jadi YouTube tuh begitu, sampaikan saja, mau ini haram ini sampaikan, mau orang ikut tidak tak usah dipikirkan. Jangan kita perang, jangan polemik di situ. Karena kalau kita polemik yang suka orang tuh. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Maka Allah kunci orang yang bisa mewujudkan itu harus ada kesabaran. Sampaikan sabar. Sabar ini paling bagus ini. Tapi bagaimanapun hebatnya sabar dan dia bergandeng dengan kata Allah, sabarlah yang ucapan yang paling mudah tapi paling payah dikerjakan. Laki kawan meninggal, bini kawan meninggal, sabar ya, kata Ustaz tuh. Yang meninggal tuh bilang, iyalah karena bukan bini kau yang mati, iyalah bukan laki kau yang mati, katanya ya kan. Saya sudah mengalami itu ketika saya ceramah orang tua kawan meninggal, fasih kali aku bilang, iza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Sahabatku, tidak ada begini. Oh, begitu ayah saya meninggal, sabar pilang tak mana-mana dia. Udah 3 hari baru datang di sabar tuh. Nah, itulah sulitnya. Tapi sesuatu yang sulit pasti menghasilkan yang bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 6:30, 1 jam sudah. Kesimpulannya, hadapi dilema sosial dan dilema akidah di akhir tahun ini dengan mendahulukan akidah. Ada kaidah al-ahammu fal-aham. Ini kaidah umum ini. Dulukan yang dahulu, dulukan yang penting. Mana yang harus kita selesaikan, sosial atau akidah? Boleh terlaksana sosial kalau akidah tak tercederai. Kalau gara-gara sosial akidah tercederai, kita dahulukan akidah, kita ucapkan mohon maaf kepada sosial. Tapi kalau memang bisa pula akidah aman, sosial aman, selesai. Bagaimana caranya supaya aman sosial, aman akidah? Begini, saya buat contoh begini. Kita kan suka ngopi nih. Saya barangkali suka espresso. Ustadz nih suka sangar. Ada yang suka kopi susu, ada kopi hitam, ada teh, ada air putih. Satu meja. Ya kan? Saya bilang, waduh, luar biasa espresso ini. Ini bilang, oh Ustadz, inilah yang paling mantap, espresso pahit kali. Ini kalau sangar, waduh, lembut. Yang bilang kopi susu, inilah terasa betul susunya kental. Waduh, kalian tak tahu, inilah yang paling bagus, kopi hitam ini. Apalagi kalau kopi itu buruk, waduh, masing-masing enak tidak? Enak. Saya tidak menyuruh dia menyicipi espresso saya. Ini tak menyuruh dia menyicipi ini, tapi saling kita nikmati hidangan ini. Karena itulah yang kita yakini enak. Sudah, kita tak berkelahi. Habis dari meja itu kita pulang ke rumah kita masing balik-balik. Di rumah tak ada kita minum espresso. Di rumah kita balik sama anak bini kita, dia juga begitu. Tak ada berkelahi. Kan hanya sebentar di meja nih. Jadi oleh karena itu, inilah dia namanya keinginan kita, keinginan dia tersahuti ketika kita paham pada posisi masing-masing. Kalau contoh ini cocok, buat. Kalau tak cocok, sudah lupakan saja. Terima kasih kepada Allah, saya berserah diri. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita ini tidak tercederai di akhir-akhir tahun ini, dan kita juga berdoa dan berharap, kalaupun tidak ada yang menyuruh secara khusus, tapi saya berharap umat Islam di tahun 2022 harus lebih bagus daripada 2021. Mana hadisnya? Man kana yaumuhu khairan min yaumi amsih fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih bagus dari kemarin, ini orang yang beruntung.
Wa man kana mislu min yaumi amsi, siapa yang sama dengan hari ini orang yang maghbunun, orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarron, lebih parah, bahwa mal'unun. Jadi kalau kita ukur 2021, kita waktu mengaji subuh ada barangkali 20 kali yang tak mengaji, maka niatkan di 2022 harus bisa menjadi 24-30. Ada peningkatan. Orang bilang apa hubungannya dengan 2021? Ini bukan persoalan 2021, ini persoalan wal asri, pergantian waktu harus kita isi dengan lebih baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, berikan kami kekuatan iman, keistiqamahan dalam rangka menjalani hidup yang semakin hari semakin runyam. Ya Allah, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mendahulukan akidah daripada sosial kami. Ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan karena kearifan sosial kami tercederai akidah kami. Ya Rahman, Ya Karim, Engkau berikan kehidupan kepada kami, maka bimbing kami dalam mengarungi hidup ini. Ya Allah, Engkau juga memberikan kehidupan kepada mereka, maka berikan hidayah kepada mereka. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman. Ya Allah, tidak bermaksud menjadikan tahun 2021 dan 2022 sebagai momentum untuk pergantian kebaikan, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan setiap pergantian waktu wal asri yang kau amanahkan menjadi kami lebih baik untuk meningkatkan iman, amal salih, sabar dan saling menasihati. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.